Update perkembangan tanaman cabai merah besar atau CMB milik calon petani 99. Ini sekarang sudah memasuki usia 5 HST. Seperti ini kurang lebih penampakannya. Sudah mulai ada pergerakan ya bolo. Sudah mulai urip-urip. Perkembangannya mahok di musim kemarau. Ini yang menggunakan jerami dan yang sebagian sini menggunakan plastik mulsa dan sebagian ada juga yang jerami. Nanti kita akan bandingkan bagus yang mana jerami versus plastik mulsa di musim kemarau. Sebelum sebelum kita bahas, yang belum subscribe silahkan di subscribe, jangan lupa di like, di komen agar tidak ketinggalan updatean dari calon petani 99 seputar CMB dan seputar bawang merah ya tentunya. Seperti biasa kita akan update terus perkembangannya CMB dan update terus perkembangannya bawang merah. Oke, simak, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Petani 99. Kali ini calon petani sedang berada di lahan tanaman cabai merah besar atau CMB ya. Sekarang ini tanaman CMB milik calon petani 99 sudah memasuki usia 5 HST ya. Ini belum dilakukan pemupukan sama sekali, karena kebiasaan calon petani 99 kalau menanam cabai atau menanam melon itu di lubang gejukan pasti sebelum tanam dikasih NPK Pak Tani atau Poskaplas, lalu juga menggunakan regen atau tidak menggunakan poradan ya teman-teman. Nah, fungsi dari poradan untuk menghindari dari embuk-embuk, uret, semut dan lain-lain. Nah, fungsi dari pemupukan itu atau dikasih pupuk di lubangnya itu agar kita pemupukan kocor bisa mundur. Biasanya jika tidak dikasih, kita pengocoran itu masuk usia 1 minggu atau 8 HST. Jika sudah dikasih mutiara Pak Tani itu di lubang gejukan sebelum tanam akan mundur selama 10 sampai 13 HST selera Pak Tani, karena saat kita goyor pasti pupuknya akan langsung diresap oleh tanaman cabai. Lupa terus teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari tanaman CMB usia 5 HST. Sudah mulai ada pergerakan, sudah mulai mau mupus ya ini. Jatah wiwilan bolo. Nah, calon petani itu lebih suka di cabangnya ini daripada di potel atau di topeng ya. Nah, kebanyakan kan kalau di daerah saya itu ya apa adanya, apa umumnya, tidak ada yang di topeng karena kurang gimana ya, kurang marem bolo selerane dewe-dewe. Ada juga yang di topeng, ada juga yang apa adanya. Nah, kelebihan dari jerami dibandingkan mulsa itu jika musim kemarau menyimpan airnya itu atau kadar airnya di tanah itu lebih lama atau lebih panjang lah. Jika Anda menggunakan plastik mulsa, Anda tidak rutin melakukan penyiraman, itu sangat-sangat berbahaya jika di musim kemarau. Salah satu penyakitnya pasti gereten, lodoh, itu pasti ada. Nah, untuk mengantisipasi dari gereten itu, calon petani 99 menggunakan sedotan. Jika tidak dikasih sedotan, saya pastikan jika musim kemarau itu Anda menggunakan plastik mulsa, apalagi plastik mulsa baru, itu pasti akan banyak banget sulamannya atau susulan lagi. Karena cuacanya terlalu panas, uapnya juga akan terlalu panas oleh lubangnya di sini. Itu akan menghasilkan gereten atau ya itulah sejenis itu.
dimakan jangkrik juga. Nah, jika Anda kasih sedotan, itu insya Allah akan mengurangi sulamnya Anda dan mengurangi geretennya Anda. Ada, tetapi tidak banyak. Jika tidak menggunakan sedotan atau daun terus di staples, itu saya pastikan banyak banget sulamannya kalau di musim kemarau. Kalau di musim penghujan bagus, itu pH-nya akan stabil jika Anda menggunakan plastik. Jika Anda menggunakan jerami, itu pH-nya akan berubah-ubah karena gimana ya, bacak bolo. Nah, jika menggunakan mulsa, pastikan yang basah cuma lubangnya. Tapi jika Anda menggunakan jerami, semuanya. Nah, itu kelebihan dari jerami ya di musim kemarau, dan kelebihan plastik mulsa adalah di musim penghujan. Ya seperti itu, tergantung Anda seleranya mana. Nah, calon petani di sini kan belajar, ingin membedakan bagus yang menggunakan jerami atau bagus yang menggunakan plastik mulsa. Nanti kita akan update terus perkembangannya sampai panen. Bisa di-subscribe untuk petani cabai atau petani apapun yang ingin belajar tentang bawang merah, calon petani tentang CMB. Calon petani juga masih belajar ya teman-teman. Di sini jika yang sudah berpengalaman menanam CMB bisa berbagi ilmu kepada calon petani 99, bisa di komen untuk cocoknya pemupukan pertama itu apa, untuk penyepraiannya juga apa yang bagus ya teman-teman. Di sini alhamdulillah daunnya juga bagus, lebar-lebar, dan ada nih yang garing, ini pasti ada karena anginnya itu cukup kencang ya. Sudah mendung terus tapi tidak turun-turun hujannya. Ada juga yang golkar tadi teman-teman, tapi sudah saya buang, saya sulam. Nah, golkar itu biasanya gawan bibit ya bolo. Itu obatnya saya juga belum tahu. Itu penyebarannya hampir sama seperti gurum itu di tanaman bawang merah. Jika angin gerobokan itu teman-teman, tidak usah lama-lama, apalagi kalau ditambah hujan sedikit plus angin, roto bolo, golkare atau gemini itu cepat banget itu bolo. Ya ini kurang lebih tanamannya 4000 CMB itu 4000. Ini lahan bekas bawang merah atau lahan janda. Pasti yang sudah mengikuti dari dulu sudah tahu, karena itu view-nya Gunung Lawu dan SMA 1 Ngerambi itu pasti sudah tahu dan sudah hafal ya. 5 HST sudah seperti ini, saya sangat senang sekali teman-teman. Sudah kelihatan hidup-hidup, ini dah berarti pertumbuhannya bagus. Ini kelebihan juga di musim kemarau itu, karena penyiramannya pasti akan rutin. Jika musim penghujan itu kan tidak rutin. Jika hujan terus ya pH-nya berubah-berubah. Kalau musim kemarau kita 3 hari sekali ya 3 hari sekali terus, itu kan pasti akan lebih efektif. Pertumbuhan juga akan lebih stabil, pH juga stabil, semuanya akan lebih mudah itu jika tanam di musim kemarau. Lalu mengunduri itu bahasanya ya, membelakangi terus musim penghujan, daripada musim penghujan terus musim kemarau itu sulit teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti ini update CMB nya di usia 5 ST, jerami versus plastik mulsa tahap pertama. Nanti kita tahap kedua, ketiga, dan selanjutnya kita akan bahas perkembangannya. Oke, calon petani 99 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari petani cabai dan petani bawang merah tentunya, karena calon petani yang menanam semuanya karena belajar juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time bolo.